ini yang paling diminati gara-gara dia selalu menang lah ya. Belum, ada lagi yang sampai harganya 5 juta. Ini cuma plastik loh. Oke, sebelum menuju ke sana, emang lu tuh siapa? Untuk orang-orang yang baru nonton, kenapa sih bertanya seperti itu? Nah, jadi dia ini sebelumnya mengkreasikan kostum cosplay ya? Cosplay. Yang paling aku ingat itu Ultraman. Iya. Dan dipesan udah sampai mana aja negaranya? Kita memang nggak jual di Indonesia, jualnya memang di luar negeri doang. Gitu. Jadi dari US, dari Eropa udah semua. Kita dari China, dari Southeast Asia, biasanya sampai Malaysia, Singapura, Australia juga gitu. Itu kan kalau cosplay kayak begitu kan, ya nggak akan mungkin lah mirip sama aslinya. Ya pasti kan meleset-meleset ya kan. Cosplay kan kecuali yang profesional kayak ya siapa yang menang di Richfield ya? Siapa yang menang di luar negeri? Iya, banyak sih. Ya, kalau cosplay di Indonesia tuh kan kadang-kadang kalau nggak niat ya biasa aja. Iya, kok bisa sampai dibeli di luar tuh? Iya, karena kalau misalkan kita cosplay itu kan tergantung dari ininya, kemampuan kita dalam menyerupai, mereplikasinya gitu ya. Kebetulan yang aku produksi itu benar-benar sangat mirip, bahkan bahannya juga pakai bahan yang sama gitu. Kata si penciptanya kan nyombong aja. Buktinya apa? Buktinya sampai dibeli sama suit actornya langsung. Suit actornya? Suit actor Ultraman? Iya. Suit actor tuh yang di dalam kan? Iya, yang pakai bukan si Daigo-nya yang begitu, bukan kan? Bukan yang pakai kostum Ultraman yang sampai dia beli sendiri saya. Gitu. Orang Jepang? Yang ini adalah orang dari Amerika gitu, tapi dia memang lama di Jepang. Oh iya, tapi dia suit actornya apa dulu? Ultraman Taro, macam-macam dia biasanya kalau di Jepang itu ada kayak taman hiburan gitu yang buat superhero gitu. Nah, dia biasa juga di situ. Dan dia beli berarti dia mengakui kalau itu betul kualitasnya sama. Iya. Wih. Harganya berapa sih? 2 juta, 3 juta? Kostum 5 juta? Kostum kalau Ultraman kebetulan di dunia ini yang bisa bikin dikit. Bisa dihitung jari, mungkin sekitar 4 orang di Kamu salah satunya? Dunia. Saya salah satu yang paling awal. Harga berapa? Minimal paling murah 35 juta. 5 juta. 6 juta itu bahkan nggak dapat helmnya. Ntar kita bahas deh, bawa lagi ya. Siap. Oke, berarti kamu dengan pengetahuanmu membuat kostum Ultraman yang akhirnya dipercaya itu mirip, kamu kalau dibilang reverse engineer untuk bisa mengerti dan akhirnya membuat ini. Iya, kira-kira karena memang sebenarnya pada dasarnya ilmunya mirip-mirip aja sih. Karena kalau misalkan kita bikin si cosplay yang benar-benar kemiripannya sangat bagus gitu ya, itu teknologinya mesti tinggi, mesti belajar 3D printing, mesti belajar casting segala macam. Chemistry juga dong, kimiawinya sih. Iya, kebetulan kan? Memang kita kelihatan sama. Iya tahu, tapi maksudnya kan kamu sampai ya itu kan nggak ada di mata kuliah. Kita kan cuma diajarin risetnya, betul kan? Iya, udah jadi risetnya. Berarti kamu risetnya beneran sampai bener gitu loh. Iya, betul. Cuman ya adalah bekal-bekal dari kuliah kan kebetulan aku kan seni rupa FSRD ITB. Jadi kita belajar tuh bikin patung, bikin apa. Nah, itu sebenarnya materialnya juga nggak terlalu beda-beda jauh awalnya. Cuman untuk bikin toys itu memang tantangannya sangat berat nih, karena ini sesuatu yang beda. Kalau kita ngomongin udah plastik, ini produksinya tuh benar-benar sangat rumit gitu loh. Karena nggak kayak casting resin, nggak kayak yang lain-lain. Jadi memang ini risetnya susah sekali gitu. Oke. Sebelum kamu cerita tentang itu, produknya mana sih? Coba lihat. Produknya, ini yang aku buat. Loh, itu tuh kamu buat? Iya, ini aku buat. Oh, yang ku ambil tadi kupikir ini aslinya. Bukan. Oke. Ini yang aku buat gitu. Biasanya kalau ya sorry loh ya, made in China yang KW itu kan ada meleset-melesetnya. Ya. Ini rapi banget loh. Ya, betul. Kamu pakai CNC cetakan gitu atau gimana? Untuk proses yang satu ini, karena gini, orang tuh kepengennya, kalau aku kan pribadi kan bikin itu bukan untuk apa namanya, satisfying dari pembuatannya ya. Aku lebih ke orang-orang tuh kepengennya benar-benar mirip. Oke. Kayak aslinya gitu. Jadi gimana aslinya caranya? Ini, ya, gimana caranya? ini ini KW aslinya. China. Ini aslinya. Ini aslinya. Ini mirip loh. Ya, cuma dibedain warnanya aja. Justru malah aku ngikutin filmnya, warnanya. Yang ini? Iya. Oke. Senjatanya malah warnanya kayak gini. Oh. Gitu. Nah, ini gimana caranya biar mirip persis? Nah, itu deh tekniknya yang bikin repot. Oh, oke. Ini malah
plastiknya kelihatan masih tembus pandang, ini lebih pekat, nggak tahu beneran bagus dan disengaja pekat kan? nggak? Karena kalau dulu Bandai ya pekat, Bendy itu nggak. Iya. Jadul itu. Iya, iya, iya. 20 tahun yang lalu. Tapi ini keren loh. Ya kecuali cangkangnya ya, rumah mesinnya masih yang asli karena masih ada tulisan Bandai ya. Kita sebenarnya yang ini prototype ya. Oh, ini oke. prototype. Nanti yang kita buat untuk apa? Untuk dimainin di mana-mana, itu nanti ada logoku. Tapi ini bikinanmu. Buatanku full. Jadi ini nge-recast Sampai saja dalam-dalamnya. karena tulisannya belum dihilangin gitu. Iya, ini Oh, ini oke. buat tester doang sih. Iya. Kecuali baterainya berarti. Iya, gearnya buatanku, shaftnya buatanku. Oh, Semua yang di dalam sini buatanku. Kalistrikannya buatanku. oke. Ya kecuali baterai berarti kan ya. Kecuali baterai. Sampai dinamo juga buatanku. Skrup-skrup ini berarti memang di dalamnya Dia sudah order. disiapin, Iya. disiapin rumahnya itu kan harus di drill juga kan? Udah Gila tinggal loh. pasang aja. Keren. Tapi coba dijelasin apa lagi kelebihannya ini? Kelebihannya, oke. Karena umur itu ini ya, perkembangan zaman tuh pasti beda ya. Jadi semakin berkembang tuh teknologi makin bagus. Jadi plastik saat ini itu jauh lebih bagus dibandingkan plastik zaman dulu gitu. Oke. Bahkan dibandingkan produk yang asli orinya Bandai ini, plastikku ini yang ini cukup lebih baik. Kalau diaduin sama yang dulu ya. Kalau mereka bikin Tapi lagi karena yang perkembangan sekarang, zaman ya. kalau mereka sekarang bikin lagi mungkin ya kalah. Tuh. Iya. Gitu oke. ya. Nah, jadi plastik pasti berbeda, kualitasnya berbeda. Yang ini karena juga lebih bagus. Dan juga ini apa buat produkku sendiri ini aku memang ngincer request orang selama ini orang tuh pengen punya yang mirip dong warnanya sama di anime karena senjatanya yang Bandai punya tuh biasanya selalu abu-abu. Kayak gini. Jadi biasanya yang seri-seri awal tuh ya warnanya kayak gini-gini semua jarang yang berwarna. Gitu. Nah, aku pengen ya udah orang-orang pada minta dibuatin berwarna mirip kayak aslinya ya udah aku buatin aja. Gitu. oke. Gini. Nah, ini kalau seandainya ada yang misalkan saya nih berminat pengen punya ini. Saya bisa beli perorangan dong ini ke dirimu ya. Bisa kalau saya lagi terima. Oh, tapi kalau kemarin misalkan udah ada yang beli ini. Udah ada. Ada. Itu berapa harganya ini satunya? Oke, nah ini buat perbandingan juga si Bandai ini harganya saat ini tuh yang produk yang aku pegang ini sekitar 2.500.000. Oke. Yang ini yang barang ini. Sedangkan yang KW-nya, ini KW-nya. Oke. Yang keluaran ini keluaran Giada. Ini saat ini bahkan harganya di 1 jutaan. Karena udah nggak diproduksi lagi. Iya, KW-nya pun udah mahal sekarang. Oke. Jadi KW-nya mahal. Jadi 1 juta itu udah KW. Dan ini udah paling murah lah. Nah, sekarang aku juga memfasilitasi nih banyak orang yang kepengen main crash gear. Udahlah barangnya jarang. Harganya juga selangit gitu kan. Nah, ini orang-orang pada kepentok juga masalah biaya. Nah, sekarang gimana caranya aku fasilitasi mereka biar harganya bisa murah. Jadi di sini aku jual harganya sekitar 300 ribuan. Wih, 375-an. enggak, itu murah banget berarti. Iya, memang tujuannya memang biar banyak orang. Semuanya, kecuali baterai. Betul. Tinggal main aja, tinggal pasang baterai. Oke. Di 375 udah siap main. Memang tujuannya memang untuk bikin orang bisa afford ini. Karena ini karakter yang sangat rare. Ini namanya Ark ya. Ark ini sangat rare sekali di pasaran. Banyak yang dari dulu kepengen, tapi karena harganya udah nggak masuk akal saat ini, jadi ya pada pada susah beli ini. Ini aku akan pegang. Orang di rumah pasti nggak bisa bayangin. Tapi aku lihat ini bentuknya itu rapi banget. Nah, berarti kamu harus pakai plat cetak kayak logam Cetak baja. gitu, baja gitu dong, atau gimana? Iya, seharusnya memang seperti itu, gitu. Tapi sekarang teknologinya juga udah maju. Di luar negeri itu sekarang sudah ada teknik untuk mencetak plastik dengan silikon khusus. Hasilnya ini? Ini. Oh, Jadi ini tidak pakai cetakan baja. Karena gini, orang misalkan kenapa selama ini kan banyak ya yang pengen punya barang ini, tapi kenapa nggak ada yang bisa buat? Karena untuk bikin satu produk kayak gini ya, ini butuh cetakan baja. perlu master cetaknya itu tadi ya, Master cetakan negatifnya. bajanya, negatifnya itu bisa habis 400 juta hanya untuk satu mainan kayak gini. Satu desain. Satu desain. Semua termasuk yang di dalamnya. Belum sama gear-gearnya, belum sama besi-besinya. Wih, berarti kalau Baru cetakan doang itu. Bahkan belum biaya produksi. Jadi kalau misalkan sama biaya produksi cetaknya lebih mahal lagi. setengah M lebih dong ya. Betul. Wih. Makanya kalau misalkan orang mau bikin kayak gitu kan, wah susah dong. Nah, kamu menemukan cara untuk memproduksi tetap serapi ini dan betul. kuat juga untuk diantam-antamin. Kuat. Dan ini kualitasnya sama persis kayak yang original untuk bahan materialnya saat ini. Gitu. Jadi gimana caranya? Ini orang bisa mainin dengan harga yang lebih murah gitu. Iya. Nah, Berarti kita bisa bikin desain sendiri dong.
Bisa bikin desain sendiri yang Bisa bikin cerita sendiri dong. bisa bikin toys apapun. Oke, toys apapun nanti aja disimpan di belakang. Nggak, tapi maksudnya di sini tuh adalah, nah kita ngomongin cerita. Ya. Ini kan berarti kan saya bisa aja ngarang satu tokoh, misalkan kita bikin 27 gear dari Nusantara. Ini ceritanya kita sesuaiin senjata daya, Ujangnya Jawa Barat atau apa. Bisa kita bikin berarti. Bisa, dan kita lagi ada project bikin itu. Original gear. Nah, pertanyaannya, kalau kamu tadi bilang original, ini apa nggak ada permasalahan paten dan hak cipta? Ya, kalau dibilang ini sebenarnya masuknya ke gray area ya, jatuhnya ya. Karena kalau kita ngomongin barang itu kan dia ada terdiri dari 4 perlindungan ya. Jadi barang itu setiap kita bikin karya apapun ada 4 tipe perlindungan. Pertama trademark, kedua copyright, ketiga itu ada namanya itu desain paten, ada juga namanya desain industri, gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin trademark gitu ya, untuk produk ini kan ini trademarknya tuh dulu namanya Crash Gear. Nah, kalau secara law, secara hukum sebenarnya trademark dan semua perlindungan hukum ini tuh hanya berlaku teritorial. Ya, kalau nggak didaftarin di Indonesia berarti ya. Satu itu, kedua ini tuh punya umur sebenarnya. Trademark punya umur. Jadi kalau misalkan trademark itu ngurusin nama ya, nama Crash Gear gitu ya. Itu kalau tidak diperpanjang itu jadi public domain. Dan ini sudah jadi public domain. Nah, kemarin aku cek, memang udah nggak ada lagi di Jepangnya. Aku cek si trademarknya sudah mati. Terus trademark Crash Gear yang ada di Amerikanya juga memang sudah mati, tidak diperpanjang. Jadi statusnya udah abandoned. Jadi ya sebenarnya sudah masuk public domain. Terus kalau buat ngomongin desain patennya, ini kan mainannya ada desain paten. Desain paten itu sendiri punya umur. Umurnya itu kalau buat desain paten itu 15 tahun. Dari 2001. Ini 2001-2002 sih. Ke sekarang berarti udah mati ya. Satu, kedua itu pun juga hanya terdaftar di Jepang aja. Di Indonesia nggak ada. Aku udah ngecek memang di Indonesia dia tidak ada terdaftar gitu ya. Jadi sebenarnya memang agak-agak gray area gitu ya buat produk ini. Aku sendiri sebenarnya pada dasarnya nggak mau bikin ini gitu ya. Aku bikin ini karena banyak yang butuh. Ya karena kalau kamu mau bikin itu harganya nggak akan 300, mendingan jualnya 700. Iya kan? gitu. Udah banyak cuannya. Gitu. Aku sebenarnya kalau bikin itu sebenarnya bukan buat nyari untung ya, tapi lebih ke komunitas. Gimana caranya ini rame lagi? Karena rencananya gini. Dulu pernah ada teman-teman yang pengen bikin petisi ke Bandai untuk produksi ini lagi. Yang katanya Bandainya kalau mau dibikin produksi harus rame lagi. Sekarang gimana mau rame lagi kalau barangnya nggak ada? Ayam sama telur, nggak ada yang mulai dulu. Kan? Iya. Jadi aku rencananya ya cobalah aku bikin dulu, siapa tahu aja bisa rame lagi. Kalau rame lagi, siapa tahu mereka mau bikin lagi, ya udah. Kalau mereka bikin lagi, aku berhenti bikin ini. Oh, gitu. Komunitas emang masih ada yang mau main. Kamu punya komunitas apa? Berapa orang? Coba ceritain. Emang sudah berhasil menggalang berapa banyak orang? Ini katanya komunitasnya atau apa? Oh ya, jadi gini. Sebenarnya di dulu ini, biar kelihatan. Oh ya, di dunia itu sebenarnya komunitas pecinta Crash Gear paling banyak itu adanya di Indonesia justru. Jadi bahkan Thailand, Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina itu semua sebenarnya ngelihat kita tuh sebagai pusat. Ini ya, kompasnya ya? Iya, Indonesia ini paling banyak gitu loh. Yang menarik gini, kita tuh punya satu grup utama namanya komunitas pecinta Crash Gear, 4-wheel drive. Itu tuh membernya sampai 23.000. 23.000 orang. Dan banyak juga ya. Dan itu ada banyak lagi komunitas kecil-kecil di tiap daerah. Jakarta ada ranting cabang lah ya. Jadi tiap-tiap kita ini punya daerah, punya komunitas kecil-kecil lagi. Bandung ada, di Jember ada, di mana-mana ada gitu loh. Nah, ini tuh banyak banget di Indonesia nih komunitas-komunitas ini. Gitu. Nah, aku nih kemarin pengen bikin lagi deh komunitas lagi. Crash Gear. Ini dapat G ini ya? Namanya Genesis. Oh, Genesis. Ini tadinya tuh memang buatnya cuma buat di Bandung. Walaupun sebenarnya di Bandung memang sudah ada komunitas, tapi kita kayaknya pengen bikin yang agak berbeda dikit lah si komunitasnya. Akhirnya kita bikin lagi Genesis. Tapi ternyata impact-nya gede. Jadi malah yang pengen join malah dari seluruh Indonesia. Jadi kita akhirnya yang tadinya cuma terbatas di Bandung, nasional. Jadi nasional gitu. Jadi sekarang member kita ada dari Lombok, ada dari Kalimantan, ada dari Bali. Ada dari Majalengka, Kuningan, Indramayu, Cirebon, Bandung. Bentar, kalau dulu kan bocil-bocil gitu, ya kan. Sekarang yang datang om-om. Om-om semua.
Itu ada Emang juga. Coba ini diundang ke sini loh coba. Ini kalau dilihat dari senyumannya ini umurnya 15 tahun, 12 tahun tapi sekitar 30 tahun yang lalu. 17 tahun sekarang. Siapa namanya? Mang Ade. Mang Ade. Mang Ade. Ini memang mengalami masa ini. Kalau saya sebenarnya sih di akhir-akhir mengalami ini. Oke. Walaupun akhir, tapi saya berjiwanya saya mencintai apa toys lah, segala macam toys. Jadi saya ikut nyimak juga Crash Gear dari seri yang film anime yang apa Turbo sampai Nitro juga. Umur berapa sekarang? 40. 40 berarti kan zamannya saya Tamiya harusnya yang four wheel drive. Iya, sama juga saya juga di apa Tamiya bahkan sampai sekarang. Berarti beliau ini adalah kan dulu belum hijrah ke Bandung waktu SMP nih, SD SMP. Iya. Berarti di Bandung ini figur yang kunci dong Salah untuk satu Tamiya four wheel drive salah dan satu sepuhnya. oh. Karena beliau ini dikenal di Bandung dan di Indonesia ya, sampai ke luar negeri juga dikenal. Oh ya? Iya, karya-karyanya dia ini memang dikenal sebagai custom ini, painter. Jadi memang dia profesinya adalah painter ini. Yang dicat-cat di sini ini adalah buat tangannya. Wih, luar biasa loh. Aku tadi baru mau nanya karena yang ini serius banget dan ini dibikin pakai plastik mangket. Mungkin teman-teman yang lihat juga tahu lah. Iya. Ini juga nih karakter dari seri Crash Gear yang tidak diproduksi. Tapi memang ada Ada di karakternya. filmnya ada. Oh. Nah ini saya bikin dari plate dari mulai body sampai ini apa weapon, weapon depan, belakang, sama wheel juga saya bikin. Oh, oke. Bikin pakai plate dengan diakhiri dengan finishing painting yang kebetulan juga saya sebagai profesi painter, airbrusher juga saya. Oke. Makanya saya mencoba mengaplikasikan banyak teman-teman yang bilang ini di animenya ada tapi nggak diproduksi. Gimana? Tapi kok ada. Nah, saya membuat ini sampelnya itu dari film animenya sama dari game PS1. Oh, ini ya Risetnya itu dari mulai bentuk belakang, depan, atas, bawah, sampailah jadi seperti ini. Gila, ini berdedikasi. Ini juga termasuk, Kang? Yang ini nih, ini paintingnya. Itu painting. Oke. Kebetulan di sini juga banyak yang dari komunitas kita yang bikin custom juga nih. Nah, berarti kalau tadi yang kita misalkan beli yang ini ya, ini kalau mau di custom juga Bisa. ini kalau beli seperti ini atau ada dusnya juga? Ada dusnya. Mana dusnya? Coba lihat. Ada seri yang painting ini. Ini seri yang udah di painting. Oh, bentar. Lihat dulu. Itu belum di painting. Ini udah di painting. Dan kita memang ngeluarin version yang painted. Udah painted. Dan paintednya bisa request dong ya, custom ya? Request bisa. Udah beberapa orang yang udah mulai request. Coba lihat ini ya. Boxnya? Oke. Ini kita ada boxnya, ada dua macam. Yang kiri dan yang kanan. Yang kiri ini adalah versi reguler yang ini. Ini sebenarnya pakai stiker ya, ada stikernya. Oh, ini kita lagi nggak pasang. Jadi sebenarnya bisa dipasangin stiker. Ya, nah ini versi yang ini nih, versi yang reguler. Oke. Nah kita juga ngeluarin yang versi painted nih, boxnya juga lebih premium. Oh. Gitu, yang versi painted yang tadi. Iya, iya. Itu kira-kira. Wih, luar biasa. Itu komunitas juga yang pakai kaos-kaos ini juga ini ya berarti. Betul, ya? komunitas juga. Waduh. Total berarti berapa member? Kalau Genesis sendiri, itu sebenarnya kita baru banget dibuat loh, baru tanggal 12 kemarin, 12. Oh, oke. Ini komunitas baru gitu. Kalau yang komunitas yang kita yang besarnya itu, yang tadi komunitas pecintanya itu ada 23.000. Kalau yang sekarang udah ada 23-an. Iya. Seluruh Indonesia. Oke. Nah, yuk kalau seperti ini cuma ngobrol doang, kita langsung praktekin boleh ya? Ayo. Pengen lihat ya. Oke, kita pinggirin ini ke sebelah. Arenanya akan kita set. Yang belum tahu Crash Gear, kayak saya, yuk kita langsung lihat. Saya tahu sih, tapi nggak pernah mainin langsung. Oke, yuk. Sama-sama.